وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Ditakdirkan Allah jumpa dan ketemu. Mudah-mudahan kedatangan kita bersama menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Hadirin kaum muslimin jamaah takziah rahimakumullah. Pada malam hari ini tidak ada yang kebetulan. Ma khalaqta hadza batilan. Saja kejadian di alam itu tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Tapi sudah menjadi sunatullah. Kita tinggal menjalankannya saja lagi. Nah, kalau beliau nama dia nangko ibarat berjalan lah sampai ke Batih, Malaysia lah sampai ke pulau. Nam punyo datang menjabui dan menanam datang membubui. Itu sarahkan ke Allah. Makanya orang yang beriman itu, tadi alhamdulillah sudah dibacakan firman Allah oleh Ustaz kita. Qalu, dia akan muncul, akan keluar dari mulutnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini terangkan keluar Pak. Alhamdulillah ramai sampai keluar. Mudah-mudahan kedatangan kita bersama bernilai ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin jamaah takziah rahimakumullah. Bicara masalah takziah atau kematian atau maut itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, karena manusia yang akan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas yang dilakukannya semasa hidup. Hanya manusia, makhluk yang lain tidak. Makanya perjalanan kita manusia itu sangat panjang. Sering dalam takziah disampaikan seperti itu. Kita baru sampai pada alam yang keempat dan masih banyak alam yang harus kita lalui. Dia lebih kurang ada 13 episode yang harus kita lalui. Alam ruh, alam iradat, alam rahim. 9 bulan 10 hari rata-rata alam dunia ini kok. Ternyata kalau ingin sukses, ingin bahagia, ingin selamat di alam selanjutnya, tampaknya adalah di dunia ini. Kalau ingin selamat awak di alam sakarat, dunia inilah tempatnya. Cari dan diusahakan. Jadi alam akhirat, kebahagiaan akhirat itu harus diusahakan, harus dicari. Wa bataghi bima atakallahu daral akhirah, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu tentang kehidupan akhirat, kebahagiaan akhirat. Jadi akhirat itu harus dicari. Insya kalau tidak bisa. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa kehidupan di dunia. Jadi akhirat itu dicari, dunia itu jangan lupa. Bukan akhir dunia yang dicari. Oh, kadang-kadang kata wali. Nah, konsepnya seperti itu. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah, carilah kebahagiaan akhirat itu, apa yang telah Allah berikan itu kebahagiaan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia, jangan sampai bahagia hidupmu di dunia. Jadi dunia itu adalah sebahagian saja. Enggak, lo kasar Allah Allah. Kalau gubernur hanya Sumatera Barat, kalau dia lain kan enggak. Wali kota hanya kota Padang, kota yang lain kan tidak. Hanya sebagian. Kalau RT sekolah, RT yang lain tidak. Jadi sebahagian.
Yang akhirat itu harus dicari. Nggak bisa kalau nggak dicari. Bilo tampilnya, di mana tampilnya itu di dunia kok. Kita kan sering membaca, dibimbing oleh baginda Rasul selalu doa keselamatan hidup dunia dan akhirat, bahkan sampai dalam sakarat pun dibimbing oleh baginda Rasul. Ingin selamat di alam sakarat dunia ini, ingin selamat di alam maut dunia ini, ingin selamat di alam barzah, alam kubur, atau alam penantian. Dunia ini tempatnya. Bu, ini terang bu. Tolong enggak ini yang di belakang saya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau ingin selamat atau Bahagia, senang, alam kubur dengan kuburan itu beda ya Bapak Ibu. Kajian tauhidnya, kalau kuburan itu banyak. Ada yang di belakang rumah bagai, ada sampiang masaji bagai, ada yang mewakafkan tanah buat masaji. Kalau nikah mau kuburan di situ besok deh, kayak masaji itu kuburan. Kalau alam kubur alimul ghaib, itu enggak makanan engkau tuh, makanan iman. Ya beda tuh. Kalau ternyata di alam kubur itu adalah tempat yang sangat mengerikan, yang sangat gelap gulita. Maka ulama mengatakan ada beberapa amalia, kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan yang bisa insya Allah menerangi alam kubur tersebut. Yang pertama sekali ikhlas dalam beramal. Qala Rasulullah menyatakan innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu ditentukan oleh niat. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin ikhlas. Jadi kita menyembah Allah, berbuat ibadah itu ikhlas. Ikhlas itu artinya semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Awak datang pai pengajian, pai kegiatan kongsi kayak gini, bukan karena sagandeng ketua, sagandeng pembina, sagandeng sianu, bukan itu. Karena Allah, karena langkah awak itu akan menjadi kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kita, akan menjadi saksi nanti di akhirat. Kalau tidak percaya, dulu lah. Itu gitu. Ya kadang kan atau jurang di sawana itu. Jadi memahami alam gaib jangan sama dengan mengalami atau memahami dengan alam nyata. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ikhlas dalam berbuat. Ikhlas itu semata-mata karena Allah. Konsep kita ini hidup adalah beribadah. Ibadah itu ada yang mahdhar, ada yang ghairu mahdhar. Kalau mahdhar itu sudah ada aturannya dari Allah dan Rasul, memakai rukun dan syarat. Salat harus begini, ada rukunnya, ada sunnah-sunnahnya, ada begini segala macamnya. Tetapi yang ghairu mahdhar, apa saja yang kita lakukan, kalau itu memang adalah kebaikan, itu adalah bernilai ibadah. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah rahimakumullah. Jadi ikhlas dalam beramal, apa saja amalnya, baik gadang ataupun pensil, maka keikhlasan itu adalah sangat menentukan dari amal berbuat seorang itu. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup orang tua semua ataupun yang sudah meninggal mendahului kita. Kalau beliau sudah wafat dan meninggal, mendoakan, buatlah kebaikan, maka kebaikan itu akan mengalir kepada orang tua kita. Itu namanya
jariah namanya itu. Man sanna fil islami hasanatan, siapa yang membuat di dalam Islam kebaikan, maka dia mendapat kebaikan itu, dan kebaikan itu akan mengalir pahalanya kepada orang yang mengajarkannya, orang yang menyuruhnya, orang yang membimbingnya. Orang tua kita banyak dan sangat banyak membimbing, membina kita dari kecil sampai kita dewasa, berbakti. Makanya Rasulullah menyampaikan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, sarugo itu berada di bawah telapak kaki ibu. Itu nyata perjuangan itu sangat berat sekali dibanding dengan bapak. Ada 3 setidaknya yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah. 1, hamil. Kalau bahasa kampung namanya mengandung. Jarang laki-laki yang hamil. Kadang lah hamil tapi nak malayan loh. Yang kedua, melahirkan. Itu wahnan ala wah, sakit di atas yang sakit itu leh, susah di atas yang susah, barik di atas yang berat. Ternyata melahirkan kan berat. Makanya Allah balas kalau ada seorang ibu wanita melahirkan anak, wafat dia, meninggal dia, maka dijamin oleh Allah dengan syahid. Makanya ikhlas ibu-ibu dalam melahirkan. Ada yang tidak ikhlas, ada anak di luar nikah. Jadi sebab itu penting bagi kita, seorang ibu, orang tua adalah sangat menentukan. Makanya dalam pemuda sahabat bertanya, ya Rasulullah, pada siapa kami berbakti ibumu? Thummaman, siapa lagi ya Rasul ibumu? Qala thummaman, siapa lagi ya Rasul ibumu? Qala thummaman, siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Ibu, bapak. Barangkali ibu 3, bapak 1, ibu 3, bapak 1. Jadi 3 ibu 1 bapak. Boleh. Boleh bagus Ustaz. Kunjung nak. Dan ibu lah galak-galak dia tu lah kan dulu dia. Atau apa lah bertanya Allah itu kan. Ya, yang jelas bolehnya dulu dalam Al-Quran sah, gitu, sahih, gitu. Kalau dilarian ke poligami dia. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah rahimakumullah. Jangan khawatir pula, karena konsep poligami dalam Islam itu diakui. Kalau ada ibu-ibu yang tidak menerima, itu salah, itu menyalahi Al-Quran. Kita mengakuinya dulu. Mau tidak, mau terserah, mau yuk silakan. Itu minta ACC. Karena Al-Quran mengatakan seperti itu. Bapak Ibu hadirin, kita tidak bahas poligami. Yang jelas berbakti kepada orang tua, ayah dan ibu. Karena begitu perjuangan beliau sampai kita dewasa, dari kecil semua itu adalah sebab musabab kena orang tua kita. Jadi sangat durhaka besarlah seorang anak yang berbuat kesalahan terhadap orang tuanya. Sampai bilu hawa orang tua betul ya, sampai bilu hawa tidak ada batasannya. Awak jo ayah jo mandi anak itu tidak ada batasnya. Ada juga yang bertanya, menyuruh anak sembahyang kok sampai umur berapa Ustaz? Ada juga kayak gitu. Kalau seandainya lama bininya, apa kok dah anak awak lain? Bu, masih anak awak kan? Atau nyola meninggal, putu ya awak anaknya? Tidak, sampai akhirat pun anak kita suruh terbaik.
lagi nyuhin duit. Jadi penting berbakti kepada kedua orang tua, salah satu amalia perbuatan bisa insya Allah menjadi penerang di alam kubur. Mari kita sebagai anak tetap berbakti kepada orang tua kita, jangan sampai menyinggung perasaan beliau. Apapun, bahkan dalam sholat pun memanggil orang gaya awak dalam sholat, awak rajin sholat duha. Assalamualaikum, nah ayah yo mama datang dari kampung, buka pintu. Awak sedang sholat, tadangah dia awak buka pintu. Sedang sholat tuh, kecuali kalau sholat wajib. Kalau sholat wajib itu hak Allah. Nah, dalam ilmu fikih seperti itu, maka boleh dikalihan Allahu Akbar. Papa, anak awak kan sedang sholat, supaya terdengar di beliau. Kok jangan gara-gara itu beko dari jauh-jauh awak datang dari kampung, ndak nyebukan pintu dong, anak dua pulang sana deh. Kadang-kadang expanding apa namanya itu? Expandingnya kan tinggi. Ada orang tua yang memberang, kalau orang tua itu kan lah tawaran kecil. Jadi berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, selalu menjalin hubungan silaturahmi sesama, apalagi kalau tetangga, dan apalagi kalau tinggal di komplek. Saki awak, siapa tahu dulu orang kampung? Tidak, tetangga. Makanya TTS itu perlu tetangga sebelah. Tapi yang salah pengertian itu rumput tetangga itu lagi jauh loh. Itu lain cerita itu. Boleh. Jadi silaturahmi. Kadang dia rajin sholat, banyak ibadah, ndak dapat berputih waktu latih podium masjid jumu sholat, baca Al-Quran hebat. Ndak tahu ibadah banyak. Dia tetangga ada elok dong. Itu kalau dah kaputui kan buah tadi yang diizin. Ndak benar itu. Duribat alaihi mudillatu aina ma tuqifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Dia akan ditimpa kemudaratan, kecelakaan di masa dunia bardo kalau dia putus hubungan dengan Allah sesama manusia. Banyak menalai ibadah awak, pulang balik sampai ke Makkah naik haji umrah. Ini udah beliau ya. Oh beliau ya. Oh ditunda. Sampai kapan awak kada tahu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sampai. Tapi jo tetangga ndak beres, ndak elok, itu ndak benar itu. Makanya penting menikah awak. Kurang kampung dikit tahu baru dia tahu. Nampak yang tahu dulu tetangga. Jadi tetangga itu adalah, makanya konsep Rasul ada hak-hak tetangga yang perlu kita jaga. Bahkan begitu saking Nabi menganjurkan, mendidik umat, andaikan ada ibu-ibu memasak di dapur, ya dapur sabu, kalau kamar anda masakan tuh tak bau, wanginya sabulin dia, maka banyakan kuahnya bagian ke tetangga. Tapi yang jujur anda, wah saja wangi, aku wangi ini malas gitu. Agilah dagingnya segini itu kan cukup biar. Ayo. Tapi artinya apa? Begitu. Itu kan menjaga perasaan namanya. Sakit-sakit buah gulai pun kan hebat itu menjaga. Jadi menjaga silaturahmi jangan sampai putus. Apalagi ayah awak dulu beliau rajin ke rumah saji. Orang gaya awak rajin berbuat kebaikan, ndak putus silaturahmi jo kawan-kawan beliau. Awak anak jangan sampai memutus lo. Tetap kita jalankan. Jadi menjalin silaturahmi itu adalah bahagian dari amaliyah perbuatan yang insya Allah bisa menerangi kita nanti di alam kubur. Kemudian jangan sia-siakan umur yang dititipkan di Allah ini kok. Aja di sisian tuh.
Kan ada nyanyi-nyanyi bapak-bapak, ibu-ibu tahun-tahun dulu sama siswa. Di suatu masa Anda akan ditanya di muka sidang mahkamah Tuhan, kemana umur, waduh, harta yang banyak, kemana ilmu Tuhan gunakan dulu. Kalau anak gini mana tuh nyolot tuh TikTok menjadi gitu, goyang-goyang di muka kamera itu tahunya. Jadi penting bagi kita umur dan isision dia ki umur 60 tahun di Allah barek mana kapalo itu suci sholat. Sombong yang paling hebat, yang paling tinggi itu adalah kesombongan kepada Allah, tidak mau dia sholat. Itu kesombongan yang berlebihan. Bapak Ibu hadirin, oleh sebab itu mari kita bagaimana tetap istiqomah dengan umur yang dititipkan oleh Allah. Tentu kita selalu bermuhasabah diri. Nah, jadi yang ulang tahun itu sebenarnya muhasabah diri awak. Inilah umur lampai puluh bara kebaikan yang awak lakukan, bara yang belum kesalahan, kekhilafan dan segala macamnya. Kemudian jangan memperturutkan hawa nafsu. Kehidupan dunia itu sangat berat sekali. Kalau di dalam Al-Quran Allah menjelaskan orang yang memperturutkan dunia dan hawa nafsu itu Allah mengumpamakan sama dengan wawau. Mohon maaf Bapak Ibu, surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 176 di 9. Walau syi'na la rafa'na biha walakinnahu akhlada ilal ardh wattaba'a hawa. Itu. Jadi orang yang memperturutkan hawa nafsu dan keinginan dunia, famathaluhu kamathalil qalbi, perumpamaan mereka itu seperti, kalau diawalkan dia kasar namanya itu. Dalam pandangan Allah tidak tahu yang kasar. Sama dengan anjing, kan bahaya itu. Jadi sebab itu dunia boleh kita cari orang yang arif billah itu menjadikan dunia sebagai sarana untuk takarrub ilallah. Jangan gara-gara haratu dan dunia, anak, pangkat dan jabatan sampai melalaikan kita, karena semua itu adalah akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah takziah rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu bagaimana kita tetap istiqomah di atas aturan Allah, di atas agama Allah. Mulai Bapak Ibu hadirin tantangan, jangankan awak, anak-anak awak yang akan datang pun lebih berat datangnya ya. Entah anak kata jadi wallahu a'lam, kita tidak tahu, tapi yang jaleh istiqomahlah di atas agama. Semua itu adalah bagaimana jangan sampai iman kita goyah, walaupun apa yang akan terjadi. Kalau iman sudah goyah, iman sudah tergadai, akidah sudah digadaikan, maka kerugian juga akan kita. Kesenangan di dunia ini hanya sementara siksa dan azabnya berkepanjangan di akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan hati kepada kita. Bentar lagi insya Allah kita akan menjalankan ibadah kurban Idul Adha. Mari kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita bersama dalam menghadapi hidup untuk menuju kampung kita, yaitunya di akhirat kelak. Adun kepadanya boleh. Nah, biasanya kita dalam tersiakan seperti itu. Kalau tidak kita tutup jam 10. Iya, jangan apa ya nanti. Oh gitu. Oh gitu. Udah sebagian kurang.
Baik Bapak Ibu, ini pertanyaan dari guru kita. Ada sebahagian pendapat mengatakan azab kubur itu tidak ada. Makanya konsepnya memahami alam gaib tidak sama dengan alam nyata. Kalau tidak percaya boleh dicukup, cukup dulu. Itu gitu. Kalau tidak apa boleh. Tapi yang jelas dalam konsep agama kita Islam, Rasulullah membimbing dan menuntun kita. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, kubur, azab benar, azab neraka, wa min fitnati mahya wal mamat. Nah, jadi artinya kita berselindung kepada Allah. Berarti kalau merunut doa yang tadi dibimbing oleh Rasul, azab kubur itu ada. Dalam kitab Ruh karangan Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu dijelaskan, dia ada namanya azab kubur, ada namanya di sana siksa kubur. Ada dua. Kalau siksa kubur itu, contoh, anak kecil meninggal umurnya mungkin sehari dua hari atau seminggu meninggalnya, nyo bisa tersengsalah di alam kubur. Itu kan pertanyaan dari sekolah tuh, Pak. Bu, bisa ada? Bingung kan? Kalau merunut ke dalam kitab Ibnul Qayyim itu dia bisa ulah ratap tagih urang gae. Maka jangan diratapi, jangan ditangisi yang berlebihan, yang berbuah-buah. Tapi yang tidak dapat inyo siksa kubur dan azab kubur, siksa dapat. Tasisunya di dalam kubur itu semua Jawa, nyaman dalam rumah aku dok. Kok mendikuana orang kayak goyah. Tasisu itu bersawahnya, tidak nyaman, tidak tenang. Jadi dia beda-beda tipis, beda-beda kali adiznya itu. Jadi azab dia tidak, tetapi tersiksa dia bisa. Makanya Rasulullah menyampaikan, jangan kalau ada wanita yang meratap dan mendengar, wanita yang mendengar ratap dan meratap itu kena laknat. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang meratap itu ditanggahan. Kalau tidak nemu ditanggahan, bawa ke dalam kamar. Ruang biar dilakban juangnya. Nah gitu. Jadi antara azab dan siksa itu beda tipis. Nah, kalau masalah azab tadi kita dibimbing oleh baginda Rasul, bermohon bermunajat kepada Allah agar dihindarkan oleh Allah dari azab kubur tersebut. Kalau menurut kajian hadis itu ada azab kubur itu. Bisa Bu? Tanya juga Ustaz. Jangan payah Pak. Bertanya saya Pak Cik. Jadi setiap ada kemalahan, setiap ada musibah, tentu bersedih yang lebih baik kan? Ya, menangis. Ya. Jadi Pak minta keterangannya apa bedanya antara menangis dan meratuk. Oh gitu. Kadang-kadang Menangis itu biasanya itu tidak sampai berbuah-buah. Si mantuang di bukit putui tarada tanatapan, tapi barang ala putui tapi berpinjang ala tapan ayah mana ayah kan duluan mana ada awak saya mati saya awak lain nampak kok berbuah-buah itu tak boleh. Atau pulang dari rantau naya itu tipu di buku itu sebut wah kecil lapak itu semua pingsan ya awak peninyo lawan. Tidak boleh. Nangis boleh. Ada orang menyatakan nangis boleh, ditangisi yang tidak boleh. Kalau lah ditangisi, kalau lah meratuk itu lah berbuah-buah. Lah sabui kata Allah gitu. Jadi seolah-olah putu yaso. Seolah-olah tidak boleh itu terjadi. Dan itu perbuatan jahiliyah.
napi dado marawang pecabit kalau perbuatan jahiliyah dulu sampai masuk baju itu tidak boleh. Jadi makanya sampai keluar hadis itu oleh baginda Rasul, biasanya yang agak lemah itu kan kaum wanita, biasanya seperti itu. Nah gitu. Ya Pak. Jadi kalau menangis itu sunnah alamiah, karena tak kalah cucu beliau Hasan wal Husain wafat, Rasulullah juga menangis. Nah gitu. Karena itu adalah manusiawi. Tetapi kalau sudah meratap, setelah buah laba sabui kasadolahnya sampai itu yaso, bahkan bisa sampai insan juga, itu tidak benar lagi. Itu sudah menyalahi sunatullah. Karena yang namanya meninggal itu kita ada. Makanya salah satu ziarah kubur itu Assalamualaikum ya ahlal kubur itu saputong garu. Yaghfirullahu lana wa lakum. Semoga Allah mengampuni kami juga kamu. Antum salafna. Kamu mendahului kami. Wa nahnu bil athar. Kita juga akan mengikuti. Nah, jadi cuma pada ulul kemudian saja gitu. Nah, gitu. Dulu selangkah beliau tuh gitu. Awak akan mengikutinya. Ya Pak. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Baik. Oh, saya Pak. Pak Ketua masih beliau. Baik. Ada mau punya tetangga di Jamben baru. Iya Pak. Rumah pas dibukul tadi. Iya Pak. Pas meninggal tuanya Pak Ilham hari aku terakhir. Rumahnya pas depan masjid tapi tidak pernah sholat di masjid. Jangan-jangan dia di rumah pun tidak pernah sholat di kaki kan masih bujang semula dengan apakah kemudian disolatkan di masjid Yang meninggal tadi. Apakah ada kewajiban kita biarpun dia misalnya tidak pernah sholat gitu, apa hukumnya kalau kita menyalakan atau tidak menyalakan gitu, sedang sehari-harinya mungkin dia jarang sholat jadi dia tidak pernah loh gitu. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah, ini polemik. Kalau dalam konsep menurut akidah Islam, lain mengaku syahadat, lain baju syahadat, itulah umat Islam segelak-galakan secara hukum syariat. Tapi kalau taubah 86 itu dilarang. Kalau dia tidak pernah sholat, saumu idui asbabun nuzul ayat itu kan seperti itu kan paman Rasul. Wala tusallu itu lam di situ larangan. Wala tusallu ala hadin matan abada, dan janganlah kamu sholatkan ini mayat, ini jenazah abada, selama-lamanya. Satu. Kedua, wala taqum ala qabrihi, dan jangan takak di kuburannya. Siap ya Allah, siap mengubur biasanya kamu berdoa itu. Anda boleh dalam tafsir itu, dalam tafsir kemenang itu langsung pulang, nggak perlu. Kenapa? Satu, innahum kafaru billah, dia telah kafir kepada Allah wa rasuli, dan rasulnya, dikunci di Allah, wa matu wa hum fasiqun, dia mati dalam keadaan fasik. Kalimahnya fasik itu dia tahu, dia ngerti, dia paham sekalipun tapi tidak mengarajuan. Paman Rasul itu dia tahu, ya Muhammad silakan sebarkan agamamu, tapi saya tidak masuk syahadat. Jadi disolatkan oleh Rasul, tegur di Allah. Ada ulama yang berpegang ke sana, kalau dia tidak sholat seumur hidupnya, tidak boleh disolatkan. Ke sana begini. Tapi kalau dalam konsep syariat Islam, lain syahadatnya secara syariat, nantilah secara tauhidnya. Kalau secara tauhid, lain pula kajiannya itu ada 7 syarat diterimanya syahadat seorang hamba itu. Lain syahadatnya, maka selenggarakan hukum syariat. Nah seperti itu. Nah itu tergantung kamale. Kalau prinsip itu, kalau tahu awaknya memang tak sholat, awak secara pribadi banyak awak. Isi disultar Pak, kalau menyanggung awak itu baik oleh. Kok kepasalan, kemalan, kolang, segala macam kegiatan yang lain lah gitu kan. Yang penting awak itu mengarah itu kan perlu bayar. Seorang saja sudah itu. Jangan sedul. Nah, jadi itu dalam teknis saja. Jadi tergantung kepada kita lagi. Kalau seandainya merunut kepada hukum syariat, lain syahadatnya itu tetap
selenggarakan secara syariat. Itu adalah kewajiban dan tanggung jawab beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya merujuk kepada Al-Qur'an atau 8 itu memang tidak boleh disolatkan di sana. Tergantung sama awak berpedoman lagi kan. Jadi Bapak Ibu hadirin, mudah-mudahan maka salat itu penting. Bukan meninggal salat Rasulullah dulu. Bahkan Rasul sampai berkah kaki Nabi beliau sujui. Karena beliau Fatimah salat, saya Rasulullah bapakmu tidak bisa menolong besok di akhirat kalau kau tidak salat. Salat. Kan bisa saja Rasul ngomong, tidak usah Fatimah nanti di akhirat kan ada papi. Nah, kalau usah sholat apa-apa, bisa saja itu bagi Rasul. Ternyata enggak. Makanya Rasul menyampaikan, kalau awak tidak bisa haji dan umrah masih dalam kategori Islam, tinggal puasa kadang-kadang bolong masih Muslim, kadang awak tidak ada bayar zakat dan segala macamnya, bisa kategori Muslim. Kalau tidak sholat kafir. Man taraka sholat faqad, maka qad, mungkin Bapak Ibu yang ahli bahasa Arab ada taukid di situ tuh, maka sungguh dia telah kafir. Jelas. Ini tidak ada tawar menawar dalam Islam. Kalau tidak benar. Kalau yo, tidak kan inuna, katanya. Jalih tetap abu-abu dah. Nah, ini pokoknya anak awak tuh dibimbing dari ini kok. Salat sangat penting sekali. Bahkan pertama kali nanti diperiksa tentang salat. Kalau percaya, tidak dulu. Awalu ma yuhasabu, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi penting sekali anak-anak kita bimbing salat agar mereka istiqomah di atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Berat kalau tidak sholat, karena itu adalah kedurhakaan yang sangat besar. Ya, baik Bapak Ibu, mohon maaf dalam penyampaian nambah tadi kok kurang lama manihi racik bawang dek kurang alu hirono biji dek kurang kuning atau masakan kalabih mata, maafkan nambah tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Jadi kok indah bijajak ngamonanya, indah ditangguh ngomong turun mungkin tak dorong di lompatan lempu di kajian kapata, tak dogat yang tak upaya tak gawah yang kodim banyak Allah. Salah ke Allah kita tobat, salah ke manusia saling memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi